Amin. Banyak orang mendoakan Nyai Niki. Amin. Ya, banyak sekali yang mendoakan Nikita Mirzani, yang berharap semoga beliau ini secepatnya bebas dan berkumpul kembali bersama anak-anaknya. Ini guys, seperti yang kita lihat, persidangan Wan Prestasi ini kembali ditunda. Nampaknya pihak RG tidak terima dengan tuntutan 100M. Padahal tuntutan 100M ini tidak ada nilainya bagi seorang Nikita Mirzani. Bayangkan guys, waktu dia tersitkan, akhirnya usahanya terabaikan, dan juga waktu dia bersama anak-anaknya banyak yang terlewatkan. Jadi tuntutan 100M ini sungguh tidak ada nilainya dan tidak sebanding dengan waktu dia yang sudah disita selama berhari-hari. Guys, kabar terupdate, kabar terkini. Ada yang lagi proses pemeriksaan melanggar undang-undang kesehatan dan melanggar undang-undang konsumen. Katanya aman, katanya tidak akan mungkin si pelangak-pelongo mengeluarkan produk yang berbahaya. Tapi kok dilaporin? Kok bisa dilaporin? Mau ngeles apa lagi? Jadi kemarin dugaan pemerasan ternyata benar, upaya penyuapan gitu. Pelangak pelongo aman jantungnya. Siap-siap serangan balik udah mulai dilempar. Berarti Dr. Reza kali ini siap untuk hadiri? Oh siap. Dia malah sebenarnya Dr. Reza ini bertanya kapan saya datang. Dia malah kayaknya udah menggebu-gebu juga kepingin datang. Cuman kami ini, apalagi ketua kami ini jual instruksi, jangan datang dulu. Nanti kami kasih tahu kapan waktunya. Kalau dia pribadi kepingin datang, kepingin tahu juga apa sih yang terjadi di pengadilan itu ya. Ada rasa ingin tahunya juga. Tapi karena ketua kami bilang jangan datang, dia tidak datang. Tapi kalau nanti dari tim hukumnya sudah mengatakan monggo datang, dia akan datang. Ya, pada prinsipnya begini, kemarin ya tanggal 11 Juni klien kami ada di parkiran. Ya, jangan kalian anggap itu dia tidak datang, tapi kami tidak izinkan. Kok jadi nggak sinkron gini ya pernyataan dari pengacara DRG dan DRG sendiri? Jadi di sini ada dua kemungkinan. Yang berbohong pihak DRG atau pihak pengacara DRG. Kalau DRG-nya berbohong, berarti apa yang dikatakan oleh pihaknya itu benar, bahwa pada tanggal 11 Juni DRG sedang berada di parkiran. Kalau pihaknya berbohong, berarti apa yang diucapkan itu tidak benar. Artinya DRG tidak berada di parkiran pada tanggal 11 Juni. Dan memang benar bahwa beliau ini sedang berada di Bangkok untuk suatu pekerjaan. Saya sempat cek juga story dari DRG pada tanggal 11 Juni. Sepertinya beliau memang betul berada di Bangkok bersama suaminya. Jadi ada event dalam tema tentang dokter kecantikan, atau istilahnya ada seminar, dan mereka kemungkinan besar diundang atau bisa juga membayar untuk bisa hadir dalam seminar tersebut. Jadi yang benar yang mana? Pihak DRG atau pengacaranya? Pertanyaan berikutnya, kok bisa nggak sinkron antara DRG dan pengacaranya? Kata pengacaranya, DRG sudah menggebu-gebu untuk datang dalam sidang Wan Prestasi karena ingin bertemu langsung dengan Nikita Mirzani. Informasi dari bagian mediasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana pada hari Kamis kami dipanggil sama hakim mediator untuk dipertemukan atau dimediasikan pada jam 9 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana yang wajib hadir berdasarkan peraturan Mahkamah Agung adalah Nikita Mirzani, Ismail Marzuki, tergugat 1 dan tergugat 2. Wajib, bahasa wajib berarti itu titik,
tidak ada koma. Doa dari DRG terkabul. Kalau kata pengacaranya, DRG sangat menggebu-gebu untuk hadir dalam sidang Wan Prestasi dan langsung dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada hari Kamis pukul 9 pagi akan ada sidang mediasi yang akan dipimpin oleh hakim sebagai mediator, yang mana Nikita Mirzani, Ismail Marzuki, tergugat 1 dan tergugat 2 wajib hadir, tidak ada koma, karena berdasarkan peraturan dari Mahkamah Agung yang mewajibkan pihak DRG, suami DRG, Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki untuk hadir. Ini adalah mediasi yang sudah dilakukan Mahkamah Agung, tadi sudah diputuskan ada 2 hakim judisial dan hakim judisial. Jadi habis ini mungkin saya akan mencari bertemu dengan mediatornya. Biasanya kalau dalam hukum perdata itu guys, setelah sidang pertama, jika para pihak hadir ya secara sah, maka hakim wajib menawarkan mediasi. Jadi besar kemungkinan nih menurut saya agenda sidang besok ini adalah penunjukan mediator. Tuh benar kan yang saya bilang kemarin. Jadi sidang perdata Nikita Mirzani hari ini ternyata memang cuma berisi penunjukan mediator oleh majelis hakim ya. Ini wajar banget guys, karena dalam hukum acara perdata itu mediasi adalah tahapan ya. Tahapan wajib sebelum majelis hakim masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Kenapa wajib? Ya karena memang hukum acara perdata itu mengedepankan asas perdamaian. Mau para pihak ngotot atau tidak mau damai ya tetap saja mediasi harus dijalankan dulu guys. Jadi mediasi ini bukan soal siapa mau baikan atau tidak ya, tapi prosedur resmi dan formal yang harus dilewati. Nah ini juga penting dicatat ya, bahwa sampai pada tahap ini belum ada penolakan dari majelis hakim terhadap gugatan yang diajukan oleh Nikita Mirzani ya, terhadap Dr. Reza Gladys. Artinya ya gugatan Nikita Mirzani dianggap layak ya untuk diproses lebih lanjut. Tinggal nunggu nih apakah nanti bisa didamaikan atau tidak. Biasanya sih proses mediasi ini cukup memakan waktu juga guys. Dan dalam perkara yang sudah saling serang secara terbuka ya, seperti kasusnya Nikita Mirzani dan Reza Gladys, kemungkinan besar ya mediasi ini akan deadlock ya atau gagal. Jadi kalau deadlock ya maka sidang akan lanjut ke pokok perkara, mulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai akhirnya pada putusan. Jadi kesimpulannya sidang hari ini bukannya buang-buang waktu percuma ya, tapi langkah prosedural yang justru penting dalam proses perdata. Dan ini belum berarti gugatan Nikita Mirzani ditolak guys. Justru ini tanda bahwa gugatannya diterima dan sedang diproses. Menurut teman-teman nih, kira-kira mediasi antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys akan berhasil atau tidak? Atau akan buntu karena konfliknya sudah terlalu panas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hayo, kemarin siapa yang bilang bahwa gugatan Wan Prestasi dari Nikita Mirzani itu adalah usaha yang sia-sia? Kalau tidak salah ada Mbak Kacamata yang terus-menerus membahas soal itu. Kemudian ada Mbak Sansabella, kemudian ada Bang Abi yang juga mengatakan hal yang sama. Katanya perjuangan Nikita Mirzani sia-sia untuk mengajukan gugatan Wan Prestasi kepada Nikita Mirzani. Abang netizen S-Channel mengatakan gugatan Wan Prestasi itu layak untuk disidangkan. Makanya berkas gugatannya itu diterima oleh pihak pengadilan. Ada komentar yang direspon oleh netizen S-Cendol biar kalian juga paham, terutama bagi kalian yang mengatakan apaan sih Nikita ngapain pakai gugat Wan Prestasi segala, itu salah satu caramu ya untuk memperlambat atau menunda proses hukummu. Tidak. Jadi sejauh ini hampir dipastikan kalau gugatan akan dilanjutkan, karena banyak yang bilang ada kemungkinan ditolak karena melibatkan institusi. Kemudian direspon, ketika gugatan diajukan, majelis akan menilai syarat formal gugatan. Jika cacat formal sejak awal, pasti sudah diminta untuk direvisi sebelum dilakukan proses mediasi. Ketika mediasi selesai dan gagal, maka baru pemeriksaan substansi perkara. Di situ akan diputuskan apakah gugatannya itu relevan, tidak terbukti, tidak berdasar, dan sebagainya.
Jadi tidak ada istilah gugatan itu ditolak mentah-mentah. Kata pengacara Nikita Mirzani, sekitar sebulanan jangka waktu mediasi. Betul kata Bang Netizen Es Cendol. Jadi tahapan mediasi itu berlangsung sekitar 1 bulan lamanya. Bang, kira-kira Nikita menang nggak? Direspon lagi, jika Nikita bisa membuktikan klaimnya, pasti menang. Maksudnya, jika Nikita Mirzani bisa membuktikan bahwa ada perjanjian lisan yang dilakukan oleh pihak DRG kepada Nikita Mirzani, maka secara otomatis Nikita Mirzani akan memenangkan gugatan Wan Prestasi. Namun, saat ini kan ada dua pihak yang mengeluarkan statement yang berbeda-beda. Dari pihak DRG mengatakan hanya ada perjanjian tertulis, tidak ada yang namanya perjanjian lisan. Tapi dari kubu Nikita Mirzani mengatakan ada 2 jenis perjanjian, termasuk Netizen Es Cendol mengatakan hal yang sama, perjanjian lisan dan tertulis, dan diatur dalam undang-undang. Baru kepikiran, seandainya perdata menang tapi tergugatnya banding, jadi belum ada kekuatan hukum tetap, bisa jadi bahan pembelaan untuk dipidananya enggak? Atau harus ada kekuatan hukum tetap? Kemudian direspon, tentu yang terbaik yang sudah tetaplah, tapi kalau diputus sah terus dibandingkan, setidaknya ada pihak berwenang yang mengakuinya dulu. Kira-kira siapa pihak berwenang yang mengakui dulu, baru kemudian ada proses banding.